Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pertemuan yang terakhir ini ya. Pertemuan yang ke-7. Bapak akan membahas tentang cara memperoleh modal ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan usaha, di mana ketika kita ingin mendirikan usaha, kita membutuhkan beberapa hal, ya, beberapa komponen rincian, termasuk juga ada biaya-biayanya di sana, mulai dari biaya pra-investasi atau sebelum, kemudian pada saat nanti pembelian aktiva tetap, termasuk pada saat nanti usahanya sedang berjalan untuk operasionalnya. Kemarin juga Bapak sudah mencontohkan bagaimana contoh biaya kebutuhan usaha untuk mendirikan Pertamini ya. Baik, pada pertemuan ini Bapak akan secara khusus membahas tentang modal ya. Nah, di pertemuan kemarin kalau memang total kebutuhan usaha kita katakan 11 juta, sedangkan modal kita hanya 10 juta, nah sisanya ini akan dipenuhi melalui sumber-sumber pendanaan lainnya ya. Nah, itu akan kita bahas dalam materi tentang modal ini. Yang pertama adalah pengertian modal dulu ya. Modal secara umum itu terdiri dari dua jenis, yaitu modal dalam bentuk uang dan modal dalam bentuk tenaga atau ya. Nah, keduanya ini memang wajib lah ada dalam ketika kita mendirikan usaha ya. Kalau kita memang punya uang dan punya tenaga atau keahlian atau ada orang yang bakal mengerjakan usaha tersebut, barulah kemudian usaha tersebut dapat berjalan gitu ya. Modal uang sendiri ini berkaitan dengan sejumlah uang yang diperlukan untuk membiayai usaha. Ya, ini dipenuhi dengan jalan mencari sumber pendanaan, apakah melalui modal sendiri ataupun modal dari luar nantinya ya. Nah, ini seberapa besarnya modal uang ini sangat bergantung kepada jenis usaha yang akan dilakukan. Apakah usaha tersebut bersifat kecil, menengah, besar, atau mikro, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan modal tenaga adalah berupa keahlian atau kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan sesuatu. Dia sudah punya uang, tetapi kemudian tidak ada orang yang memiliki keahlian untuk menjalankan bisnisnya, ya tidak bisa berjalan. Atau sebaliknya, dia punya keahlian atau tenaga, tapi belum memiliki modal uang yang belum bisa berjalan dengan semestinya ya. Nah, modal tenaga ini dipenuhi dengan jalan melakukan rekrutmen karyawan ya, jadi seleksi pegawai dan seterusnya untuk mencari tenaga-tenaga yang memang ahli di bidang. Nah, tadi skala usaha itu secara umum, kalau kalian pernah mendengar istilah UMKM, ya usaha mikro, kecil, menengah. Dulu sebelum UMKM itu istilahnya UKM, ya usaha kecil, menengah. Kemudian muncul sekarang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bedanya apa sih? Bedanya adalah pada skala usahanya. Kalau usaha mikro itu yang paling kecil ya, mikro ya, itu asetnya yang di luar tanah dan gedung ya, itu maksimal udah 50 juta. Jadi total aset itu maksudnya total kekayaannya dia, mesin segala macam itu di total ternyata nyampe 50 juta, itu maka bisa dikatakan mikro. Tapi kalau sudah di atas 50 juta nanti masuk ke usaha kecil ya. Begitupun dengan penjualannya, katakan omset penjualannya selama setahun itu mencapai 300 juta, maka itu dikategorikan usaha yang mikro. Ya, kemudian untuk yang kecil itu asetnya 50 sampai dengan 500 juta. Ya, kemudian penjualannya 300 sampai dengan 2,5 M. Ya, kalau di atas 2,5 M sudah masuk kategori menengah sampai 50 M ya untuk penjualannya. Kemudian asetnya adalah 500 sampai 10 M. Nah, di atas itu sudah tergolong perusahaan yang besar ya. Kemudian jenis modal sendiri ada modal investasi namanya yang pertama, yaitu modal investasi ini sifatnya jangka panjang lebih dari 1 tahun.
Ini dapat digunakan berulang-ulang. Kayak misalkan dia beli tanah, ya tanah tersebut akan digunakan berulang-ulang kali ya. Nggak akan ada habisnya tanah dan gedung itu ya, digunakan berulang-ulang. Ini untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, gedung, mesin, dan lain sebagainya. Dilakukan di awal pendirian usaha biasanya ya. Kemudian ini merupakan porsi terbesar dalam permodalan. Jadi kalau kita ingin mendirikan usaha, modal terbesar porsinya itu adalah pada modal investasi, yaitu untuk membeli aktiva tetap ya. Sumber pendanaannya biasanya dari pinjaman perbankan. Ini alhamdulillah hujan ya, sekarang masih musim hujan. Mungkin suara hujannya terdengar ya. Baik, selanjutnya adalah modal kerja, di mana modal kerja ini adalah sifatnya jangka pendek ya, atau ini kurang dari 1 tahun, bukan lebih ya, tapi kurang dari 1 tahun. Kemudian dapat digunakan apa? Tidak dapat digunakan, tapi hanya dapat digunakan beberapa kali saja ya. Tidak dapat digunakan berulang-ulang kali, yang dapat digunakan beberapa kali, kayak misalkan dia beli bahan baku, dia digunakan beberapa kali, nanti habis bahan bakunya beli lagi, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk operasional perusahaan seperti gaji pegawai, listrik, air, telepon, bahan baku, dan lain sebagainya. Ini dilakukan pada saat usaha berdiri nanti ya, karena untuk menjalankan operasional bisnisnya. Sumber pendanaannya bisa juga dari perbankan, namun yang pinjaman jangka pendek ya. Kemudian sumber modal pertama adalah melalui modal sendiri atau internal, di mana modal dari pemilik ya sendiri, orang-orang yang punya bisnisnya, nggak punya uang, sehingga dia modal sendiri ya. Ini kelebihannya pertama tidak ada biaya bunga, tidak ada biaya administrasi karena duit-duit sendiri ya. Kemudian tidak ada kewajiban mengembalikan karena memang duit sendiri yang mengembalikan ke siapa gitu ya. Tetapi kekurangannya, kemudian apa? Kelebihannya masih kelebihannya ya, tidak bergantung kepada pihak lain. Kemudian kekurangannya adalah jumlahnya terbatas ya. Kita tidak bisa punya modal sendiri yang cukup banyak kecuali kita memang orang yang sangat kaya gitu ya. Kemudian sudah didapatkan tadi, dan kurang motivasi biasanya. Kurang motivasi dalam artian duit sendiri kok nggak masalah, nggak kurang lebih seperti itu ya. Beda dengan nanti modal asing atau modal eksternal. Ini dari luar perusahaan, itu kelebihannya pertama jumlahnya tidak terbatas, kita bisa pinjam berapa saja di perbankan asalkan memenuhi sejumlah persyaratan yang ada. Kemudian motivasi utama ini, motivasinya apa? Adalah motivasinya untuk melunasi utangnya ya. Jadi dia bekerja dengan giat memanfaatkan uang tersebut agar bisa bayar utang, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kekurangannya adalah adanya biaya bunga, biaya administrasi dan lain sebagainya, dan harus dikembalikan gitu sebutnya setelah kita pinjam. Baik, beberapa hal yang menjadi pertimbangan sumber-sumber modal tadi, apakah kita lebih memilih modal sendiri atau modal asing atau keduanya? Ya katakan mungkin modal asingnya sebagian, nanti modal sendirinya sebagian juga. Ada beberapa hal yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan perusahaannya ya, apakah perusahaan yang ada saat ini baru berdiri, maka kalau baru berdiri kita akan fokus kepada investasi, di mana investasi ini butuh modal jangka panjang ya, mungkin sebagian dari modal sendiri dan sebagian nanti dari pinjaman perbankan ya. Apakah ini modal utama atau tambahan juga ya? Kalau modal utama biasanya lebih banyak kepada modal sendiri, kalau tambahan biasanya ke modal asing ya. Apakah ini mendesak atau tidak? Kalau mendesak ya bisa pakai modal asing tadi ya. Kemudian jangka waktu pengembalian, beban perusahaan untuk membayarnya. Jadi semakin panjang jangka waktu pengembaliannya, tentu ini akan menjadi beban bagi perusahaan karena dia harus membayar angsuran setiap bulannya tersebut ya, sehingga menjadi pertimbangan juga bagi perusahaannya. Kemudian biaya-biaya lainnya seperti biaya bunga, ya kalau memang bunga terlalu tinggi, ya mungkin lebih baik menggunakan modal sendiri dulu dan seterusnya ya. Termasuk potensi keuntungan, kalau dirasa saya bisa mendapatkan potensi keuntungan yang besar nih melalui pinjaman ini, ya sudah dia akan pinjam di bank tersebut, dimanfaatkan dengan baik, perusahaan itu juga bisa membayar pinjamannya ya. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian modal itu sendiri adalah modal uang melalui sumber pendanaan, kemudian nanti ada modal tenaga, keahlian melalui rekrutmennya. Skala usaha tadi ada mikro, kecil, dan menengah berdasarkan aset dan penjualannya. Jenis modal ada modal investasi, ini jangka panjang, biasanya untuk membeli aktiva tetap. Dan ada modal kerja, ini jangka pendek untuk operasional perusahaannya. Kemudian sumber modal,
Modal sendiri ini nggak ada bunganya, tapi jumlahnya terbatas. Sedangkan modal asing itu ada bunganya, tapi jumlahnya tidak terbatas ya. Pertimbangan sumber modal yang pertama adalah mengenai tujuannya, kemudian jangka waktu pengembaliannya, biaya-biaya yang mungkin timbul, dan potensi keuntungan. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu di UTS, ujian dengan semesternya. Usaha yang baru berdiri biasanya berawal dari modal sendiri, kemudian nanti berkembang ke modal asing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.